Beri aku dia. Siapapun yang membawa tubuhnya kepadaku akan menjadi dua penguasa di wilayahku. Melihat suara Miaoman yang menahan luka di dalam tubuh dan menghilang dengan cepat, raungan kera guntur yang ganas juga bergema di hutan. Di bawah deru raungan, gunung sepanjang 100 mil itu tiba-tiba bergetar, dan binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari jauh, juga tiba-tiba bertindak, mengejar ke arah di mana siluet itu menghilang. Kera guntur yang ganas adalah penguasa dengan radius 1000 mil. Di wilayahnya, tidak ada kekurangan binatang iblis suci yang kuat. Binatang iblis ini hanya bisa hidup di bawah kekuatan peraknya. Jika wanita itu bisa ditangkap, mereka diharapkan bersaudara dengan kera petir yang kejam. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita itu sebelumnya, mengejutkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, binatang iblis yang menonton pertandingan itu diam-diam melihat bahwa wanita itu dibombardir oleh guntur hitam yang didorong oleh kera guntur yang kejam. Binatang iblis yang telah lama berada di daerah ini semuanya sadar. Dengan cara seperti itu, kera guntur yang kejam bahkan telah membunuh binatang iblis pada tingkat yang sama. Mereka semua menyadari kengerian dari cara-cara ini. Bahkan jika wanita itu cukup beruntung untuk tetap hidup, dia pasti akan terluka. Dengan godaan seperti itu, tidak ada yang peduli dengan ketakutan ini. Pada saat binatang iblis dari pegunungan sedang mencari wanita itu, sosok Qin Yichen diam-diam menyelinap kembali ke hutan. Itu memang kera guntur yang ganas, dan selama kelemahannya, ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Memikirkan pertempuran mendebarkan barusan, Qin Yichen juga menghela nafas sebentar. Kera guntur yang ganas tidak hanya kuat, tetapi bahkan kelicikan pikiran jauh melampaui pembangkit tenaga listrik biasa. Meskipun kekuatan keluarga monster guntur tidak lemah, jelas bahwa dia tidak menyangka monyet guntur yang kejam akan memiliki tangan seperti itu. Pertarungan mendebarkan tadi jarang terlihat secara normal. Namun, ketika Qin Yichen merasa, dia juga sedikit tersesat di hatinya. Lagi pula, meski ini juga merugikan kedua belah pihak, masih ada beberapa celah dengan apa yang dia harapkan. Bahkan jika kera guntur yang kejam menderita ketika lemah, itu masih bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Qin Yichen. Selain itu, kera guntur yang ganas jelas sedang mengamuk saat ini. Qin Yichen tidak berniat untuk memasang moncongnya tanpa membuka matanya saat ini. Diperkirakan tidak ada yang mau melakukannya. Tapi saat Qin Yichen dengan hati-hati menghindari banyak binatang iblis dan hendak pergi, di beberapa titik, tubuhnya adalah makanan yang ganas, dan matanya tiba-tiba membeku. Matanya menatap hutan di depannya, dan spirit power menyebar dengan tenang. Di bawah deteksi kekuatan rohnya, dia dapat melihat bahwa siluet yang luwes dan anggun di antara hutan bersembunyi dengan hati-hati di dalamnya. Apakah dia? Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan dia mengenali pria itu, yang merupakan boneka raksasa dari keluarga monster petir yang sebelumnya melawan kera petir yang kejam. Namun, saat ini, penampilannya tampak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajah bangsawan itu bahkan lebih pucat, dan dia jelas terluka parah. Siapa? Ketika kekuatan roh Qin Yichen baru saja terdeteksi, suara dingin terdengar dari hutan, dan pada saat yang sama, paksaan halus datang. Aku tidak jahat, hanya lewat. Di bawah paksaan ini, warna kulit Qin Yichen juga sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata. Saat kata-katanya jatuh, nafas yang kuat dengan cepat tersapu darinya, dan saat wewangian datang, siluet yang lentur dan anggun telah muncul di depan Qin Yichen. Menghadapi raksasa dari keluarga monster guntur, bahkan jika yang terakhir rusak, Qin Yichen tidak berani menunjukkan permusuhan apapun. Meskipun kondisi yang terakhir tampak sangat lemah, dia tidak tahu apakah orang ini masih memiliki kekuatan yang cukup. Jika dia disalahpahami oleh yang terakhir, dia akan sangat malu begitu dia melawan. Wanita itu melirik Qin Yichen, alisnya tidak bisa menahan kerutan ringan, dan ketegangan di matanya menghilang dengan tenang. Setidaknya, anak di depannya tidak berada di bawah komando kera petir yang mengamuk. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Namun, wanita itu masih memperhatikan Qin Yichen dengan sedikit kewaspadaan. Di tangan batu gioknya, ada kilatan cahaya perak yang samar. Selama Qin Yichen tidak memberikan penjelasan, serangannya akan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Meskipun dia sudah terluka, nafas di depan anak ini hanyalah dasar yang suci, dan dia juga percaya bahwa dia dapat dengan mudah dihancurkan oleh pikiran apapun. Saya dibawa ke sini untuk berkultivasi oleh guru. Melihat kewaspadaan di wajah yang terakhir, Qin Yichen mengerang dan berkata. Setelah mendengar ini, wajah monster raksasa dari keluarga monster guntur juga sedikit berubah. Di pegunungan tak berujung ini, ada beberapa binatang iblis dengan peringkat raksasa, dan ada banyak orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Di benua 10.000, ini adalah salah satu tempat paling terlarang. Datang ke sini untuk berlatih? Kekuatan pemuda ini, saya khawatir, tidak sesederhana Pratama Suci. Terlebih lagi, bahkan generasi muda dari keluarga monster petir, kekuatan dari orang-orang yang paling menonjol. Tapi ini masalahnya. Lalu apa keberadaan guru di balik pemuda ini? Nah, kamu berasal dari ras apa? Setelah sedikit mengeluh, wanita cantik itu bertanya perlahan.
Yang ini, mendengar pertanyaan ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Meskipun raksasa itu tidak mengenali identitasnya, dia ingin membuat identitas di depan yang terakhir. Dan saya khawatir akan sulit untuk menutupi masa lalu. Dan bahkan kecelakaan akan menyebabkan yang terakhir salah paham. Jangan coba-coba membohongiku, kecuali kamu pikir kamu bisa memblokir pedangku. Melihat corak Qin Yichen, corak wanita cantik itu juga sedikit membeku, berteriak dengan suara yang dalam. Identitasku sepertinya tidak ada hubungannya dengan senior. Saya hanya lewat. Jika senior merasa tidak nyaman, saya bisa pergi sekarang. Qin Yichen mengerutkan kening, setiap gerakan siap untuk pergi. Berhenti. Namun, begitu dia mengambil langkah, suara perintah terdengar, dan pada saat yang sama, gelombang kuat datang dan pergi di belakangnya. Merasakan fluktuasi ini, tubuh Qin Yichen juga agak kaku. Bahkan jika raksasa dari puncak suci dipukul dengan keras, serangan semacam ini sudah cukup untuk membuatnya malu. Namun, Qin Yichen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada orang asing untuk menghilangkan keraguan ini. Ketika Qin Yichen hendak mendapatkan 10.000 armor suci, dia agak terkejut menyadari bahwa serangan mengerikan dari jenis yang diharapkan belum diselimuti.